Di tengah naik turunnya harga komoditas dan tekanan margin industri agribisnis, PT Tunas Baru Lampung (TBK) mengalami penurunan kinerja keuangan yang konsisten. Kami, tim Saham Nesya dengan saya Nazorobi Halawiyah, bersama rekan saya Dwi Senjani dan Salsabila Lirabi Halusmana, dengan bangga mewakili Polban di bawah bimbingan Ibu Nur Syahadi Nurida SEMM, melalui analisis fundamental dan valuasi, kami merekomendasikan hold untuk saham TBLA, mempertimbangkan potensi upside yang terbatas dan risiko profitabilitas yang menurun. PT Tunas Baru Lampung Tbk merupakan perusahaan agribisnis terintegrasi yang fokus pada produksi minyak sawit dan gula rafinasi. Pada tahun 2024, pasar domestik mendominasi dengan porsi 93%, sementara 7% sisanya berasal dari ekspor dengan negara tujuan ke India, Cina, dan Malaysia. Produk ekspor unggulan meliputi CPO dan gula rafinasi. TBLA berperan aktif dalam mendukung hilirisasi industri dan kebijakan biodiesel B35. TBLA memiliki posisi kompetitif regional yang kuat dengan pangsa pasar sebesar 60% di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Struktur biaya perusahaan masih didominasi oleh bahan baku mencapai 69,29%, utamanya untuk pembelian tandan buah segar dan tebu. Hal ini menuntut efisiensi operasional dan pengolahan rantai pasok untuk menjaga daya saing dan stabilitas margin. PT Tunas Baru Lampung (TBK) diklasifikasikan dalam sektor Customer Staples menurut GICS dengan fokus pada produk agrikultur seperti minyak sawit dan gula. Perusahaan beroperasi di industri makanan pokok yang permintaannya stabil. Saat ini sektor sawit dan gula di Indonesia berada pada fase manuturi dengan pertumbuhan moderat. Industri minyak sawit diproyeksi tumbuh 5-7% pada tahun 2024-2029 didorong oleh permintaan global dan kebijakan biodiesel B35. Sementara itu industri gula diperkirakan tumbuh 4-6% per tahun. Dalam pasar minyak goreng sawit domestik, Wilmar memimpin dengan 22%, diikuti Musimas 20%, Smart 18%, dan TBLA menguasai 7-10% menjadikan pemain menengah terbesar. Analisis daya saing menunjukkan bahwa industri minyak sawit dan gula dihadapkan pada tantangan yang beragam. Ancaman pendatang baru tergolong sedang karena meskipun dibutuhkan investasi besar di sisi pabrik, kebun, dan logistik, perusahaan bermodal besar tetap memiliki peluang masuk. Daya tawar pembeli berada pada tingkat sedang hingga tinggi, terutama karena sebagai besar pelanggan TBLA merupakan perusahaan makanan dan minuman besar yang sensitif terhadap harga. Di sisi lain, daya tawar pemasok relatif rendah karena sebagian besar bahan baku seperti tandan buah segar dan tebu berasal dari kebun inti maupun plasma milik perusahaan. Ancaman produk pengganti juga tergolong rendah, mengingat minyak sawit dan gula memiliki distribusi terbatas di pasar industri. Kontribusi produksi CPO PT Tunas Baru Lampung (TBK) terhadap total output nasional berada di kisaran 0,45 hingga 0,60%. Meskipun belum menjadi pemain utama secara volume, TBLA tetap memiliki posisi strategis karena model bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir, serta diversifikasi pendapatan melalui produk konsumen seperti gula dan minyak goreng bermerekkan Rose Brand. Keunggulan utamanya terletak pada kekuatan merek dan jangkauan ekspor ke Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Belanda. Namun, efek jaringan dalam produk TBLA tergolong sempit karena bukan berbasis platform, sehingga konsumsi satu pihak tidak berdampak langsung pada pihak lain. Industri CPO sendiri sangat kompetitif. DSMD dan SSMS masing-masing memproduksi lebih dari 600.000 ton CPO, sedangkan TBLA hanya menyumbang sekitar 0,5% dari pasar nasional. Dari sisi efisiensi, struktur biaya TBLA belum optimal. Rasio HPP terhadap pendapatan mencapai 82,6%, lebih tinggi dibandingkan pesaing yang di bawah 78%. Hal ini menekan margin keuntungan dan menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing jangka panjang. Permintaan domestik kelapa sawit menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024, mencapai lebih dari 20 juta ton. Di sisi lain, kebijakan tarif ekspor progresif yang ditetapkan pemerintah mendorong percepatan hilirisasi industri. Kondisi ini diperkuat oleh kebijakan negara mitra dagang seperti India yang menaikkan biaya masuk CPO mentah hingga 44%, serta Uni Eropa yang memperkuat regulasi keberlanjutan melalui EUDR. Hal ini berdampak langsung pada penurunan daya saing ekspor CPO mentah Indonesia.
Konsekuensinya, pasar global mengalami pergeseran permintaan dari bahan mentah ke produk hilir yang bernilai tambah. Industri sawit dituntut untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dan diversifikasi produk agar tetap berkompetitif. Dalam konteks ini, TBLA memiliki posisi strategis dengan pangsa pasar sekitar 2,39% dari kapasitas produksi yang melebihi DSNG dan SSMS. TBLA berpeluang memperoleh margin lebih tinggi melalui fokus pada produk olahan baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Return on equity TBLA terus melemah dari 11,6% di 2020 menjadi 5,5% di 2029. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan net profit margin secara konsisten dengan CAGR negatif 10,7%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas TBLA semakin lemah karena tingginya beban pokok penjualan dan tekanan pada efisiensi laba bersih. Baik ROE maupun ROA TBLA mengalami tren penurunan sepanjang 2020 hingga 2029. ROE turun dengan CAGR negatif 8,9% dan ROA turun dengan CAGR negatif 8,1%. Meskipun pada 2024 sempat terjadi sedikit pemulihan di mana ROE dan ROA naik tipis, tetapi pemulihan ini bersifat sementara dan tidak berlanjut. Ini mencerminkan bahwa kemampuan menghasilkan laba terhadap modal dan aset perusahaan masih lemah. TBLA sempat mencatat perbaikan CCC hingga 2023, di mana siklus kas turun dari 157 hari ke 106 hari. Namun sejak 2024, CCC kembali meningkat hingga diproyeksikan 160 hari pada 2029. Peningkatan ini terjadi karena menurunnya permintaan yang menyebabkan inventory menumpuk, efisiensi operasional menjadi terganggu, dan perusahaan perlu menyeimbangkan kembali produksi agar lebih adaptif terhadap permintaan pasar. Saham TBLA dinilai undervalue berdasarkan metode PER dan PBV yang berada di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Target harga ditentukan sebesar Rp695,82 menggunakan metode PBV, mencerminkan potensi upside 15,4% dari harga saat ini yaitu Rp604,82. Meski estimasi PER sedikit lebih rendah, PBV dipilih karena lebih mencerminkan nilai wajar perusahaan. Kami memberikan rekomendasi hold untuk saham TBLA. Valuasi dilakukan dengan metode PER dan PBV dan diperoleh target harga Rp695,82 atau sekitar 15% di atas harga saat ini. Kenaikan ini belum cukup kuat untuk merekomendasikan buy mengingat prospek pertumbuhan yang terbatas serta tekanan profitabilitas yang sedang dihadapi TBLA. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan dihadapkan pada sejumlah risiko utama yang perlu dicermati. Ketergantungan yang tinggi terhadap dua komoditas utama, yaitu CPO dan gula, menyebabkan perusahaan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global yang berdampak signifikan pada profitabilitas. Ketidakpastian harga komoditas ini dapat dipicu oleh faktor eksternal seperti cuaca, dinamika, geopolitik, maupun kebijakan ekspor negara produsen. Risiko lain berasal dari potensi gangguan pemasok bahan baku dari pemasok utama, khususnya untuk CPO mentah dan gula rafinasi. Di sisi operasional, peningkatan biaya energi dan bahan bakar berisiko menekan margin melalui kenaikan biaya pokok produksi. Selain itu, kondisi makroekonomi global seperti perlambatan pertumbuhan di negara tujuan ekspor serta kenaikan suku bunga domestik juga dapat mempengaruhi daya beli dan volume penjualan perusahaan. Kedepan, kami menilai TBLA masih menghadapi tekanan profitabilitas dan efisiensi. Maka dari itu, kami merekomendasikan hold untuk saham ini.